Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada melaksanakan kegiatan kuliah kerja lapangan KKL dan diskusi tematik di PT Kokoalen Bali, Kabupaten Tabanan pada Kamis 27 November 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran berbasis pengalaman yang dirancang untuk memperluas wawasan mahasiswa melalui observasi lapangan dan kajian kritis terhadap industri yang bergerak di berbagai bidang di Indonesia. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Fakultas Filsafat UGM menyelenggarakan forum Ruang Filsafat Coklat Membaca Kritis Green Tourism, sebuah ruang diskusi yang mengkaji praktek pariwisata hijau melalui perspektif filsafat lingkungan dan ekonomi kreatif. Acara menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Dr. Agus Himawan Utomo SSMAG, pakar filsafat, Dr. Gongtini Gorde, Ketua Umum HIPI Bali dan pakar ekonomi kreatif, Dr. S. Mbah Ben, filsafat pariwisata, Oktiani Haloho SSMSC, pendidikan lingkungan siswa PAUD, serta Ricardus Christian Sarang SFIL MPD, pendidikan lingkungan generasi Alpha Eko Selion. Sementara pendiri Kokoalen Bali Dr. Insinyur Iwayan Alit Artawiguna MSI diwakili oleh General Manager Made Asri Satwikayanti. Ada di mana-mana ya, buah kakao yang biasa atau asalan itu biasa kita dapat di mana-mana. Tapi bagaimana supaya berbeda? Nah, disinilah ilmu-ilmu dari Bapak Founder keluar ya. Jadi beliau menciptakan organik coklat yang sudah disampaikan pada proses di sharing session yang pertama tadi ya teman-teman ya. Nah, di sanalah akhirnya kita sampai memiliki sertifikat organiknya, sampai diberikan sertifikat oleh Asia dan lain sebagainya. HIPI Bali dan STI Satya Dharma Singaraja menegaskan kepemimpinannya dalam mendorong Bali menjadi pusat ekonomi hijau melalui kolaborasi strategis dalam kegiatan kuliah kerja lapangan Fakultas Filsafat UGM di PT Kokoalen Bali. Kedua institusi ini tampil sebagai motor penggerak utama yang mengintegrasikan konsep keberlanjutan ke dalam pendidikan tinggi, industri kreatif, dan pemberdayaan masyarakat. HIPI Bali menghadirkan visi besar pembangunan ekonomi hijau berbasis kearifan lokal, sementara STI Satya Dharma menguatkan implementasinya lewat program Eko Kampus yang telah berjalan dan menjadi model pembelajaran lingkungan bagi generasi muda di Bali. Ini pukul lagi. Keras dia. Oh, mau. Berhasil. Yeay. Nah, ternyata isinya tidak coklat. Dr. Agus Himawan Utomo SSMAG menekankan pentingnya pengalaman lapangan untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai kekayaan budaya Bali yang syarat nilai. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diajak mengamati secara langsung bagaimana budaya Bali tumbuh, hidup, dan berinteraksi dengan masyarakat. Rombongan juga sebelumnya sempat mengunjungi Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa untuk memperoleh gambaran mengenai peran Bali sebagai benteng yang terbuka dan museum hidup kebudayaan Nusantara. Pemahaman tersebut dianggap penting untuk mendorong kesadaran generasi muda dalam merawat serta mengembangkan warisan budaya bangsa. Rangkaian KKL turut mencakup kunjungan ke Kokoalen, tempat mahasiswa mempelajari penerapan etika bisnis dalam industri kreatif berbasis pangan. Dr. Agus menilai bahwa pemahaman mengenai bisnis yang beretika sangat diperlukan, termasuk melihat bagaimana nilai-nilai kearifan lokal seperti konsep relasi dalam bisnis yang dikenal di Jawa dapat berperan penting dalam dunia usaha. Di Bali, nilai seperti Trihita Karana menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Isu green economy juga menjadi sorotan dalam agenda ini. Dr. Agus menegaskan bahwa Bali saat ini menghadapi tantangan serius seperti krisis air dan banjir di sejumlah wilayah yang menunjukkan bahwa ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada sektor pariwisata. Menurutnya, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi. Ia menilai bahwa pemanfaatan alam tidak boleh bersifat eksploitatif
Lingkungan harus diberi ruang sebagaimana mestinya agar dapat mendukung pembangunan yang berjangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, green economy diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat, berkelanjutan, dan selaras dengan alam sebagaimana prinsip keseimbangan yang dijaga dalam kehidupan. Terkait dengan green economy, khususnya Pulau Bali, ini satu isu yang penting sekali karena kita tahu sejauh ini yang masuk dan kita ketahui ada masalah soal krisis air ya, dan kemarin ini terjadi banjir di Bali ya. Artinya Bali tidak bisa hanya mengandalkan katakanlah pada pariwisata semata ya, menggerakkan ekonominya dengan pariwisata tanpa melibatkan kepedulian akan lingkungan dan yang berkelanjutan, harus berkelanjutan. Artinya apa? Artinya harus dipikirkan bagaimana supaya lingkungan itu mendapat tempat sebagaimana mestinya. Dia tidak hanya dieksploitasi, ya, dimanfaatkan sumber-sumber alamnya, tapi lalu nasibnya diinjak-injak, ditindas gitu ya, seakan-akan eksploitatif sekali gitu ya. Karena itu harus ada kepedulian terhadap nilai-nilai yang peduli pada alam, atau dalam konteks ini green itu harus muncul dan juga berkelanjutan. Jadi jangan hanya untuk saat sekarang, tapi juga harus berkelanjutan sehingga problem-problem lingkungan tidak bisa hanya disisihkan begitu saja, tapi harus dipikirkan betul-betul agar betul-betul menjadi penggerak ekonomi yang tumbuh subur, menghijau laksana tetumbuhan dan berlangsung berkesinambungan. Narasumber selanjutnya, Ketua Umum HIPI Bali Dr. Gongdini Gorde, menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya memiliki visi menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Menurutnya, keberlanjutan tidak hanya berbicara tentang sosialisasi dan edukasi, tetapi juga menyangkut upaya mitigasi yang bertumpu pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Ia kemudian menjelaskan latar belakangnya sebagai generasi kedua yang melanjutkan pengelolaan lembaga pendidikan keluarga. Di Denpasar, keluarganya mengelola Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, sementara di Buleleng terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Satya Dharma. Meskipun membawa nama Satya Dharma dengan identitas Hindu, kampus tersebut bersifat nasional dan terbuka bagi mahasiswa dari berbagai agama. Sejak awal orang tuanya telah menanamkan nilai keberlanjutan dalam pendidikan, yaitu menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Gongdini Gorde kemudian mengenang pesan orang tuanya bahwa kampus di Denpasar dapat menjadi tempatnya mencari nafkah, tetapi kampus di Singaraja harus dipelihara sebagai jalan menuju harmoni spiritual. Kampus STIE Satya Dharma sendiri berdiri sebagai wujud pengabdian melalui Yayasan Ratini Gorde yang didedikasikan untuk memajukan pendidikan demi kesejahteraan manusia. Kepada para sivitas akademika, ia menekankan pentingnya berkarya secara maksimal tanpa terlalu khawatir soal materi karena rezeki telah diatur oleh Tuhan. Prinsip-prinsip tersebut juga ia terapkan dalam kepemimpinannya di HIPI Bali, terutama dalam mengembangkan pola pikir ekonomi hijau berbasis pendidikan. Ia menilai bahwa perubahan pola pikir berawal dari perguruan tinggi. Filsafat memang tidak selalu langsung dapat dikaitkan dengan isu lingkungan, namun kemauan untuk mendengarkan dan memahami adalah modal penting dalam proses pembelajaran bersama. HIPI Bali berupaya menunjukkan bahwa organisasi lokal juga mampu berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Semangat tersebut dirangkum dalam slogan Pribumi Berkarya, Indonesia Jaya. Istilah pribumi digunakan bukan untuk membedakan tetapi untuk menegaskan pentingnya penguatan usaha lokal seperti Kokwalen yang merupakan usaha milik pengusaha pribumi Bali. Salah satu program HIPI Bali adalah mengembangkan padi sehat. Meskipun menggunakan pupuk organik, pihaknya memilih istilah sehat dibanding organik agar produk tersebut lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Padi sehat itu telah tersertifikasi dan resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2024 sebagai beras sehat pribumi. Program tersebut membutuhkan edukasi, advokasi, dan pendampingan yang terus-menerus.
Menurutnya, pengembangan ekonomi hijau, keberlanjutan, kearifan lokal, dan kesejahteraan memang membutuhkan usaha yang tidak ringan. Namun, semangat kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk HIPI Tabanan dan pimpinan institusi pendidikan menjadi pendorong penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Gung Dini Gorda menegaskan bahwa konsep ekonomi hijau selalu dibawa kedua kampus yang dikelolanya. Secara fundamental, ia ingin membangun pola pikir baru melalui pendidikan tinggi. Di ST Satya Dharma Singaraja juga telah diluncurkan konsep Eko Kampus yang terinspirasi dari program Kementerian Lingkungan Hidup seperti Eko Temple dan Eko Mars di daerah lain. Bicara tentang alam, bicara tentang keberlanjutan, itu bicara tentang hakiki dari filsafat ya. Jadi sebenarnya saya hari ini mewakili diri sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang Bali sendiri mengusung visi misi terkait melalui HIPI Bali mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Jadi kami mencoba juga bahwa keberlanjutan itu bukan hanya karena tadi konsep-konsep yang kita lakukan, sosialisasi, edukasi dan sebagainya, tetapi keberlanjutan itu lebih pada mitigasinya di sumber daya manusia. Jadi pesan dari orang tua saya, ketika nanti orang tuamu tidak ada, kamu boleh mencari nafkah di kampus yang sudah settle, Undiknas di Denpasar. Tapi ketika kamu ingin menuju harmonis dengan Tuhan, bekerjalah kamu besarkan kampus yang di Satya Dharma, karena konsepnya bukan mencari, walaupun ya lembaga pendidikan tidak mencari keuntungan, tetapi lebih pada Satya Dharma mewakafkan hidup orang tua saya menjadi Yayasan Ratini Gorda, nama dua sambung ayah ibu, untuk bisa menciptakan Taj Mahal versi pendidikan. Jadi melalui pendidikan mensejahterakan manusia. Kalau saya dipilih menjadi ketua HIPI, apa yang harus saya inline-kan, linierkan, kolaborasikan dengan lembaga pendidikan yang kami diberikan tugas dari orang tua kami. Jadi kami mengusung ekonomi hijau itu karena memang perubahan pola pikir ada di perguruan tinggi. Di Himpunan Pengusaha Pribumi, kami mencoba untuk menunjukkan kepada organisasi NGO itu juga mampu untuk berkarya. Jadi makanya tagline-nya ya, Pribumi Berkarya, Indonesia Jaya. Jadi kata pribumi itu pun tidak dalam konotasinya bahwa oh berarti kalau yang non pribumi, jadi bukan sara ya, tetapi bicara tentang benar-benar kehidupan dari usaha lokal itu sendiri. Ketika bicara pribuminya di Bali ya, kami ini termasuk pemilik Koko Land ini ya. Jadi memang usaha pribumi Bali. Ketika HIPI pusat berarti produk dari Indonesia. Nah itu yang dimaksud. Nah jadi apa yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa ini HIPI berbeda dengan organisasi yang lain. Kami mencoba untuk satu dari kegiatan kami adalah dengan menanam padi sehat pribumi. Padi sehat, mengapa saya padi sehat? Saya tadi sempat dengar bahwa ada kata organik ya, jadi dijelaskan di sebelah. Mengapa organik? Kami juga memakai pupuk organik menanam padi. Tetapi ketika kami labeling itu adalah padi organik, itu pasti orang-orang yang menengah ke atas yang mampu untuk mengkonsumsi. Di mana lokalnya lagi, di mana masyarakat grassroots-nya bisa menikmati makanan yang sehat. Nah, jadi organik pupuknya, tetapi kami labeling dengan sehat. Karena kami baru bisa mengatakan itu sehat ketika sudah ada sertifikasi dari Sukovindo dan kami itu sudah keluar. Sehingga sudah di launching 1 tahun yang lalu, tepat di ulang tahun 17 Agustus 2024, di launching beras sehat pribumi. Pakar Filsafat Pariwisata Dr. S. Mbah Ben menjelaskan bahwa kuliah kerja lapangan KKL Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada tahun 2025 mengangkat tema Green Economy. Tema ini dipilih untuk memastikan seluruh aktivitas industri dan bisnis pariwisata di Bali berlandaskan filsafat etika lingkungan serta berbagai kajian dalam filsafat pariwisata.
Dalam pelaksanaan KKL selama 5 hari, para peserta menerapkan komitmen nyata terhadap prinsip ramah lingkungan dengan tidak menggunakan air mineral dalam kemasan botol sehingga tidak menghasilkan limbah plastik. Upaya ini menjadi bagian dari dorongan bahwa Bali sebagai ikon pariwisata nasional dan internasional harus didukung oleh praktik green economy untuk menekan produksi sampah, limbah, dan emisi karbon. Kegiatan ini juga mencerminkan kolaborasi antara Fakultas Filsafat UGM, Undiksa, dan HIPI Bali yang selama ini konsisten mengkampanyekan green economy. Melalui kegiatan tersebut, peserta diarahkan untuk memperkuat kesadaran lingkungan dan mengusung pesan penyelamatan bumi sebagai landasan pembangunan berkelanjutan. Penerapan green economy diharapkan dapat menjadi fondasi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh materi dari para narasumber disiapkan untuk diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Format pembelajaran yang disusun menggabungkan teori dan praktek, baik dalam konteks industri maupun pendidikan. KKL Kuliah Kerja Lapangan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada edisi 2025 ini kita mengangkat tema Green Economy, hingga semua kegiatan industri atau bisnis yang berkaitan dengan pariwisata di Pulau Bali didasari oleh filsafat etika lingkungan atau environmental behavior dan kajian filsafat pariwisata. Sehingga salah satu implementasi yang kami terapkan dalam perjalanan selama 5 hari, peserta tidak mengkonsumsi air mineral berbotol, tidak membuang limbah plastik. Sehingga green economy implementasinya baru disitulah. Ini sudah merupakan satu komitmen mahasiswa Fakultas Filsafat untuk mengusung selamatkan alam bumi kita, selamatkan lingkungan kita agar pariwisata Bali Indonesia sustainability. Acara ini adalah komitmen kolaborasi antara akademisi UGM, Undiksa, dan HIPI DPD Bali, yang mana HIPI DPD Bali konsis dan komitmen serta gempar mengkampanyekan green economy. Pakar Pendidikan Lingkungan siswa PAUD Oktiani Haloho SSIMSC menjelaskan bahwa proses pembelajaran anak akan jauh lebih bermakna jika mereka dilibatkan secara penuh dalam sebuah siklus kegiatan mulai dari awal hingga tuntas. Melibatkan anak pada proses yang utuh, misalnya dari menanam hingga memanen, diyakini dapat menumbuhkan rasa cinta pada aktivitas tersebut karena mereka memahami setiap tahap yang dijalani. Tantangan utama bagi para guru saat ini adalah bagaimana menumbuhkan pola pikir kritis sejak usia dini. Anak-anak perlu dibiasakan bertanya dan memahami alasan dibalik suatu tindakan. Misalnya ketika mereka diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan atau mematikan air, guru perlu menjelaskan hubungan sebab akibat agar anak memahami maknanya, bukan sekedar mengikuti perintah. Ia kemudian menyinggung hasil penelitian dari sebuah klinik terapi anak di Jakarta. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa anak mengalami kesulitan mengunyah karena kurangnya stimulasi sensorik pada telapak kaki mereka. Banyak anak tidak lagi memiliki kesempatan menyentuh tanah, rumput, atau pasir akibat terlalu banyak berada di lingkungan yang serba tertutup dan beralas kaki. Kurangnya pengalaman mengenal berbagai tekstur melalui kaki ternyata berdampak pada sensitivitas oral mereka, termasuk kemampuan mengunyah makanan bertekstur keras. Selain itu, penelitian yang sama juga mengungkap bahwa kasus speech delay pada sebagian anak berhubungan dengan kurangnya aktivitas merangkak. Kondisi ini terjadi karena anak-anak masa kini jarang kembali berinteraksi dengan lingkungan alami. Berbeda dengan masa lalu ketika anak-anak terbiasa memanjat, berguling, atau bermain bebas tanpa banyak batasan. Ya, jadi untuk adik-adik harus belajar dengan baik, jadilah nanti pembuat kebijakan. Jadi kita bisa memilih ketika kita masuk ke pembuat kebijakan, yes, harus bisa berubah. Karena kalau kita berada di luar, kita cuma bisa protes, ya gitu ya, memutus mata rantai, tidak. Tapi kita nggak bisa memutus mata rantai kelapa sawit, Bu. Butuh minyak goreng. Iya nggak sih? Keju juga sekarang.
gitu. Yes. itu sih Mbak Ben. Jadi ya untuk adik-adik saya yakin lulusan UGM mantap-mantap gitu ya, udah terbukti ya Pak Wadek ya dari akreditasi udah unggul, berarti capaian alumninya bagus-bagus pekerjaannya. Jadi kalau kita masuk ke dalam kita bisa menjadi lebih berdampak. Sementara itu, pakar pendidikan lingkungan generasi Alpha Eko Selion Ricardus Christian Sarang Esvil MPD menekankan bahwa peran edukasi sangat erat kaitannya dengan kondisi politik saat ini. Dunia politik dinilai masih sering mengabaikan lingkungan, sementara sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kerusakan alam banyak dipicu oleh orientasi ekonomi yang ditempatkan lebih tinggi dibandingkan keseimbangan ekologis. Kepentingan politik pun kerap lebih dominan daripada upaya menjaga harmoni alam. Edukasi juga dipandang sebagai tanggung jawab bersama dalam konteks politik. Ada kebutuhan besar untuk mendorong peningkatan ekonomi tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian alam. Ia menegaskan bahwa ekonomi hijau memiliki kaitan erat dengan keputusan politik sehingga para pemangku kebijakan harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, alam adalah bagian paling fundamental dalam kehidupan manusia. Kesadaran bahwa manusia dapat hidup sejahtera karena kondisi alam yang baik harus menjadi dasar setiap kebijakan. Dalam perspektif filsafat, alam dipandang sebagai kosmos, sebuah kesatuan integral yang menopang seluruh aspek kehidupan. Karena itu, ekonomi hijau maupun politik hijau tidak mungkin berjalan tanpa kondisi kosmos yang sehat. Kecintaan terhadap alam dapat dimulai dari hal-hal kecil, termasuk membangun kesadaran lingkungan pada anak usia dini melalui pengalaman sederhana. Bila manusia menghadirkan cinta pada alam, alam pun akan memberikan yang terbaik. Politik kita saat ini seringkali mengabaikan lingkungan. Yang saya baca dalam beberapa penelitian terakhir, bagaimana kerusakan alam itu karena orientasi ekonomi lebih tinggi daripada keseimbangan alam itu sendiri, ya. Dan kepentingan politik lebih dominan daripada keseimbangan alam. Itu jadi soal. Maka peran sebagai mahasiswa saya kira sangat sentral supaya memberikan ruang yang lebih istimewa untuk edukasi, ya. Edukasi kepada siapapun. Kalau tadi Kak Okta terkait dengan pendidikan usia dini, saya cuma menantang kita untuk coba lebih luas, ya. Dan terima kasih karena kita sudah datang untuk sini belajar banyak tadi di Uniksa dan di sini, dan saya pikir kita bisa membawa banyak hal sampai ke Jogja dan sampai kemanapun kita nanti berada, ya. Edukasi kepada masyarakat. Saya tertarik ya, semisal kita bandingkan misal dengan produk coklat yang sama, baik dari Silver Queen atau Dolphy, itu kan di tempat mana saja bisa kita temukan, di Bali, di Jogja, ya di minimarket, di mall, di manapun pasti kita temukan. Nah, saya ingin bertanya, Kokalen ini apakah posisi brandnya sebagai brand eksklusif tempatnya? Aku mau bertanya soal ekonomi hijau. Aku pernah lihat bahwa ekonomi hijau ini kan otomatis berlawanan dengan sistem ekonomi yang sekarang sudah merajalela, yaitu kapitalisme. Nah, bagaimana caranya agar ekonomi hijau ini tidak terjebak di antara kapitalisme? Forum ini mendapat sambutan positif dari akademisi dan mahasiswa yang hadir. Ketua STI Satya Dharma Singaraja, Dr. Ninyoman Juli Nuriani menyampaikan bahwa kegiatan hari ini bertujuan memberikan edukasi tentang ekonomi hijau khususnya di Bali. Sivitas Akademika Kampus berupaya aktif membantu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penerapan konsep green economy. Di STI Satya Dharma, program Eko Kampus telah dijalankan dan diangkat sebagai tagline utama. Program ini menjadi upaya untuk mendukung penerapan ekonomi hijau sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Kampus sebagai pusat studi diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan untuk menjaga lingkungan tetap hijau serta mempersiapkan generasi penerus agar memiliki kesadaran lingkungan yang kuat. Konsep ini dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam mempertahankan keberlangsungan bumi.
Terdapat 4 pilar utama dalam pelaksanaan program Ekokampus. Pilar pertama adalah pemilahan sampah, pilar kedua adalah hemat energi, pilar ketiga berkaitan dengan pengolahan limbah plastik, dan pilar keempat adalah pemberdayaan tanaman dan sumber daya alam di sekitar kampus agar memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini digerakkan melalui para duta atau ambasador Ekokampus yang berasal dari kalangan mahasiswa. Program Ekokampus di STIE Satya Dharma terus dikembangkan melalui edukasi kepada masyarakat. Berbagai pihak pun telah diajak berkolaborasi untuk memperkuat gerakan Ekokampus sehingga dapat menjadi contoh dan pusat studi bagi perguruan tinggi lain khususnya di Bali bahkan di tingkat nasional. Kita hari ini mencoba untuk memberikan edukasi terkait dengan ekonomi hijau ya yang akan digerakkan di Bali terutama, dan Sivitas Akademika kampus itu berupaya untuk membantu mengedukasi masyarakat terkait dengan green ekonomi ini, dan khusus untuk di STIE Satya Dharma sudah melaksanakan kegiatan Ekokampus. Jadi kami sudah memiliki tagline Ekokampus yang untuk mendukung bagaimana ekonomi hijau ini dan juga mengedukasi masyarakat melalui kampus. Kampus ini merupakan pusat dari studi seluruh masyarakat nantinya untuk bisa mengetahui apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan ini agar tetap hijau, dan bagaimana generasi penerus kita nanti untuk bisa menjaga lingkungan kita untuk tetap hijau, karena itu salah satu konsep utama kita untuk bisa mempertahankan bumi ini. 4 pilar yang sudah kami lakukan itu yang pertama adalah pilah sampah, yang kedua adalah hemat energi, yang ketiga adalah pengolahan sampah plastik, dan yang keempat adalah memberdayakan seluruh tumbuhan atau alam dan sekitarnya itu menjadi suatu nilai-nilai ekonomi untuk masyarakat, jadi bermanfaat untuk nilai ekonomi masyarakat. Itu yang sudah kami lakukan di STIE Satya Dharma. Ketua Umum DPC HIPI Tabanan, Bagus Arya menyampaikan bahwa HIPI Tabanan bersama DPD HIPI Bali terlibat dalam kegiatan Green Tourism yang berkaitan dengan pengembangan produk coklat. HIPI Tabanan secara khusus memberikan perhatian besar terhadap pengembangan pariwisata hijau, dan coklat dinilai sebagai salah satu potensi unggulan daerah yang dapat terus dikembangkan. Tanaman coklat ditanam secara organik oleh masyarakat, diolah dengan baik dan diminati oleh wisatawan mancanegara sehingga memiliki peluang besar untuk menjadi daya tarik pariwisata berkelanjutan. Ditekankan bahwa ekonomi hijau harus melibatkan masyarakat sebagai basis utama. Tanpa keterlibatan masyarakat, konsep tersebut hanya akan menjadi jargon. Karena itu, petani perlu diberdayakan agar dapat merasakan manfaat ekonomi dan termotivasi menjadi petani profesional yang sejahtera. Ketika hasil tani memiliki nilai ekonomi dan laku di pasaran, maka pertanian organik dapat berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mahasiswa Fakultas Filsafat dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung gerakan ini. Filsafat merupakan dasar dari berbagai ilmu, sehingga mahasiswa yang memahami konsep ekonomi hijau diyakini mampu menularkan pemikiran tersebut kepada generasi berikutnya. Ekonomi hijau niko harus bisa melibatkan masyarakat dia sebagai basis komunitasnya. Karena kalau masyarakat tidak terlibat, niko hanya jadi jargon di awang-awang saja. Jadi masyarakat terutama petaninya niko diberdayakan, diangkat derajatnya, kemudian mereka merasakan manfaatnya sehingga mereka mau menjadi petani yang profesional, yang sejahtera, sehingga otomatis hasil pertanian mereka kalau laku, pertanian ini bisa sustainable dia gitu. Kemudian ramah lingkungan. Artinya pertanian memang harus diarahkan ke sistem pertanian organik. Juga hotel, tourism, industri-industri yang lain itu harus diarahkan dengan menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Gitu. Apalagi Niki kan mahasiswa dari Fakultas Filsafat. Jadi filsafat itu sebetulnya basicnya ilmu, dari semua ilmu itu basicnya filsafat. Nah, kalau mahasiswa-mahasiswa ini paham tentang bagaimana ekonomi hijau itu bergerak dan digerakkan, yang yakin mereka mampu menggetok tularkannya ke generasi-generasi berikutnya. Gitu.
Ketua BEM STIE Satya Dharma Singaraja, Kadek Danuarta mengatakan, kegiatan kali ini memberikan pembelajaran dan edukasi mengenai pengolahan kakao di Tabanan, Bali. Para peserta mendapatkan penjelasan mulai dari proses pembibitan, penanaman, hingga panen dan pengolahan hasil panen menjadi produk konsumsi coklat. Menanggapi materi mengenai Bali sebagai pusat ekonomi hijau, ia menjelaskan bahwa kampus STIE Satya Dharma telah lebih dahulu menerapkan program Eko Kampus. Sejak usia dini, anak-anak di lingkungan kampus, khususnya di TK Kumara Satya Dharma, telah dikenalkan pada praktek ekonomi hijau melalui kegiatan seperti cooking class yang menggunakan hasil panen sendiri. Tanaman seperti kangkung ditanam dengan pupuk organik, dipanen dan langsung digunakan dalam pembelajaran. Kampus juga telah mengembangkan program Tebo Modern sebagai bagian dari implementasi konsep keberlanjutan. Diharapkan Bali tidak hanya berkembang melalui kapitalisme semata, tetapi juga mengedepankan praktek ekonomi yang berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan. Sini saya belajar atau edukasi tentang kokolen yang ada di Tabanan, Bali. Itu dimana kita diajarkan edukasi dari pembibitan coklat sampai panen siap konsumsi coklat. Kebetulan kami kampus STIE Satya Dharma sudah melakukan program Eko Kampus yang dimana kita dari usia sejak dini kita kebetulan berdampingan dengan TK Kumara Satya Dharma, dimana program TK Kumara Satya Dharma itu ada cooking class, panen, dan dimana tanaman kita tuh seperti kangkung itu langsung dipanen. Karena kami juga sudah membuat program 3 titik Tebo Modern. Mada, mahasiswa filsafat Universitas Gajah Mada UGM mengatakan bahwa kegiatan di Kokoalen, Bali memberikan pengalaman yang sangat seru dan insightful. Ia bersama peserta lainnya mempelajari proses pembuatan coklat organik, mulai dari penanaman, pengolahan, hingga produk akhir yang siap dikonsumsi. Mada menilai bahwa pengembangan green economy perlu terus diperkuat dan dipercepat mengingat kondisi bumi yang menghadapi pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Ia berharap apapun yang diambil dari alam dapat dikembalikan dengan cara yang bertanggung jawab agar bumi tetap lestari dan rahayu. Kesan pesannya untuk di Kokoalen ini sangat seru, sangat insightful. Bagaimana kita bisa mempelajari pembuatan coklat, terutama coklat organik di Kokoalen dari awal sampai akhir, dari awal kita nanam sampai mengkonsumsi. Tadi juga sempat nyoba juga minuman dari Kokoalen dan juga sempat dapat hadiah coklat yang bisa dimakan. Menurutku enak banget. Nah, untuk perkembangan green economy sendiri ya menurutku perlu dikencangkan lagi, perlu dikembangkan secara lebih pesat lagi ya, karena yang kita tahu lingkungan ya, bahwasannya di dunia ini lingkungan ada pemanasan global, lingkungan semakin rusak ya. Harapannya untuk semua manusia di dunia ini, kita berharap bahwasannya ya apa yang kita ambil dari alam ini ya kita kembalikan ke alam juga. Kegiatan KKL di Kokoalen, Bali ini tidak hanya menjadi ruang belajar bagi mahasiswa, tetapi juga menegaskan pentingnya sinergi Pangpadapayu antara akademisi, pelaku industri, dan organisasi lokal dalam membangun masa depan Bali yang berkelanjutan. Melalui visi ekonomi hijau yang diperjuangkan HIPI Bali dan implementasi nyata program Eko Kampus di STIE Satya Dharma, upaya mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau semakin memiliki pijakan yang kuat. Dengan sinergi tersebut, Bali bergerak mantap menuju ekosistem pariwisata dan industri kreatif yang lebih sehat, beretika dan berkelanjutan. Bali 1 mengabarkan.